Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Wow, saya percaya pagi ini hadirat Tuhan begitu dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Kalau hadiratnya dahsyat di sini, maka saya percaya ada berkat yang dahsyat yang akan menyertai kita. Yang sepakat katakan amin. Katakan bersama-sama begini, saya hari ini siap menerima mujizat yang dahsyat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami kuasa doa puasa. Ucapkan bersama-sama sampai telinga sudah mendengar suara sudah sendiri. Mengalami kuasa doa puasa. 2, 3. Mengalami kuasa doa puasa. Ya. Kalau dibilang puasa, wah, sebagian orang kaget dan bertanya, ada ya? Ada ya? Saya pikir puasa itu miliknya sebelah. Apakah Kristen juga mengajarkan tentang puasa? Dan apakah ya, mengapa orang Kristen itu harus puasa? Ya. Dan kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita buka sama-sama Matius 17 ayat yang ke-21 dan kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan sekali lagi 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan ada nggak kata puasa? Ada ya. Nah, sesuai kasih Tuhan, satu hal yang kita harus pahami dalam hidup ini, bahwa kehidupan manusia di dunia ini, ya, kita harus menghadapi berbagai jenis menu kehidupan. Bilang sama-sama, ada berbagai menu kehidupan. 2, 3. Ya, saya akan mulai bicara ini tentang doa puasa. Kalau sebagian saudara mungkin baru kali pertama dengar kata puasa di dalam kekristenan, mari kita simak baik-baik. Bagi saudara yang sudah dengar banyak tentang puasa tapi saudara belum pernah puasa, saya berdoa hari ini pelajaran tentang doa dan puasa ini akan saudara alami di kehidupan saudara. Yang sepakat bilang amin. Ya. Beberapa ini kita masuk minggu ke-6 ya. Kita masuk dalam puasa raya. Dan saya sangat bersyukur anak-anak remaja ada yang datang kepada saya dan dia bersaksi, aduh Om, hari ini saya berhasil melewati puasa saya sampai jam 1.30. Saya bilang mantap, anak kecil aja tahu puasa ya. Terus saya ketemu lagi dengan orang, aduh Pak, saya sakit mah, tapi saya disembuhkan Tuhan justru waktu puasa. Wah, belum khotbah ini sudah dahsyat, katakan amin. Apalagi kalau sudah tahu apa itu puasa dan mengapa kita mesti puasa. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam, saya ingin untuk saudara dan saya memahami dan menyadari ini, bahwa kehidupan kita ini, dalam hidup kita ini ada jenis-jenis menu kehidupan. Saya kasih gambar menu aja ya. Saya kasih contoh tentang menu supaya sudah paham bahwa apapun yang saudara hadapi itulah menu kehidupan. Tiba-tiba anak saya sakit, itu menu kehidupan. Aduh, tiba-tiba usaha saya agak merosot, itu menu kehidupan. Wah, tiba-tiba saya dapat mujizat, bisnis saya berhasil, itu menu, ya itu menu kehidupan. Nah, saudaraku, yang namanya menu kehidupan rasanya beraneka rasa. Makanya ada rumah makan aneka rasa. Kita ganti nanti gereja kita gereja aneka rasa. Ya, makanya menu kehidupan kita itu rasanya bermacam-macam. Ya, ada yang gimana kabarnya? Tak enak. Apa kabarnya? Bagus. Apa kabarnya? Kalau anak-anak ditanya, apa kabarnya anak-anak? Luar biasa. Yes, dahsyat. Bapaknya bilang, dahsyat. Taunya minta duit terus. Ya kan? Anak-anak tuh selalu bilang dahsyat. Tapi bapaknya, gimana mak kabarnya? Tak baik. Kenapa bilang tak baik? Karena rasa menu kehidupannya lagi kurang enak. Nah,
Makanya saya berkata, menu kehidupan kita itu rasanya beraneka rasa. Bilang sama-sama gini, menu kehidupan manusia rasanya beraneka rasa. 2, 3. Menu kehidupan manusia rasanya beraneka rasa. Ya, rasanya macam-macam. Ya. Karena rasanya macam-macam, tentu prosesnya juga berbeda. Karena prosesnya berbeda. Kalau orang masak ya, kalau masakan tuh enak banget. Ada yang bilang, enak Pak rasanya, tapi masaknya Pak, aduh. Itu prosesnya. Ya. Lalu kemudian tingkat kesulitannya pasti berbeda. Ya. Orang menjalani kehidupan ini pasti menikmati tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau seseorang sedang menghadapi kesulitan, itu berarti kalau sudah dalam kesulitan, itu artinya saudara dan saya sedang dalam proses memasak sebuah menu kehidupan. Sampai di sini kira-kira sudah nangkep belum? Sudah kira-kira? Ada menu kehidupan dalam hidup saudara? Nangkep? Hadapi ini, hadapi itu, bayar sekolah, anak mulai akil balik, ya, yang dulu merangkak sekarang mulai suka lari-lari, ya, yang sekarang sudah mulai remaja, sudah mulai kuliah, yang sudah selesai kuliah, sudah waktunya cari jodoh, yang sudah cari pekerjaan dan macam-macam. Itu menu kehidupan. Nah, beberapa orang menjalani proses itu dengan cara yang biasa, biasa saja. Dan bisa berhasil karena memang menunya menu yang biasa. Bilang sama-sama, menunya biasa, prosesnya biasa, nggak terlalu sulit. Itu menu kehidupan. Amin. Nah, tapi saudaraku, ada orang ya dengan cara yang biasa disarankan sama si A, pakai gini Pak, sudah saya coba Pak, tapi tetap aja belum berhasil. Kalau saudara sudah pakai hadapi, saudara sudah masak pergumulanmu itu dengan cara yang biasanya dan ternyata Anda belum berhasil, maka Anda harus segera sadar bahwa persoalanmu itu bukan persoalan biasa. Karena jenis ini tidak bisa dengan proses biasa. Bilang sama-sama, menu yang luar biasa tidak bisa dijalani dengan proses biasa. Berarti proses apa? Luar biasa. Amin. Makanya firman Tuhan tadi berkata, jenis ini tidak dapat diusir. Bahasa lainnya, jenis ini nggak bisa dimasak dengan biasa saja. Harus pakai cara yang luar biasa. Nah, Anda harus pakai cara yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan luar biasa? Ya, Matius pasal 17 ayat 21 kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan... Nah, kalau Anda lihat di sini, yang mana yang luar biasa? Saya ulangi lagi ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kita pernah nggak berdoa? Berpuasa? Tadi agak kencang. Lalu yang kedua kok agak Kalau saya tanya lagi kencang semuanya, tapi ngawur semuanya. Oke, menurut saya doa itu luar biasa. Betul ya? Doa itu sebenarnya luar biasa. Tapi sebenarnya orang, saya sudah berdoa Pak, tapi masalah saya belum selesai. Nah, Tuhan berkata, jenis ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan berdoa, tapi harus dengan berdoa dan berpuasa. Nah, bagi saya, doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa doa itu luar biasa? Karena Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata demikian. Sama-sama dibaca. 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Halo? Sangat besar? Loh, sangat besar kuasanya. Luar biasa tidak?
luar biasa loh. Amin. Doa itu luar biasa. Amin. Doa itu dahsyat. Tapi ternyata menurut Tuhan, proses kehidupanmu ada proses yang luar biasa, yang tidak cukup Anda bisa dengan berdoa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saya menghadapi masalah, besok saya doakan, kok ternyata nggak berhasil. Dicoba lagi berdoa, nggak berhasil. Anda butuh pakai proses yang kedua, proses yang luar biasa. Nggak cukup dengan berdoa, tapi perlu doa dan puasa. Beberapa waktu yang lalu, kami menasehatkan kepada Christian Eco Keriting. Namanya sekarang dikasih julukan Eco Keriting. Tahun lalu, kok nggak dapat rumah-rumah? Tahun lalu ya? Bulan berapa dapat rumah? Nah, harusnya di bulan kemarin sudah oke. Kok nggak dapat? Lalu Ibu Gembala ngomong, Eko, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Pas dia puasa, dilakukan dengan doa dan puasa. Telepon dia, dapat kuncinya. Puji Tuhan. Karena kami lihat, kadang-kadang persoalan kita, Anda sudah punya uang, ya, bisnis semua di depan mata, tapi duitnya tak bisa diambil. Kenapa bisa? Karena ini bukan proses biasa. Ini proses yang luar biasa. Amin. Makanya butuh doa dan puasa. Jadi bagi saya doa dan puasa itu luar biasa. Tapi doa bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, karena semua orang percaya harusnya suka berdoa. Dan hidupnya pasti akan luar biasa. Tapi kita dibawa oleh Tuhan masuk selalu satu dimensi kehidupan yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Itu sebabnya kita mesti naik level. Nggak cukup cuman pakai yang sepakat bilang amin. Saya juga ngalami ketika kami bergumul dengan pelayan ini. Tuhan, kok semua sudah dicoba, nggak maju. Orang datang, berdoa, saya sudah berdoa, nggak juga maju. Sampai akhirnya, satu poin kami berdua, saya dengan Ibu Gembala, kami membuat keputusan, kami puasa. Kami berdoa plus puasa. Apa yang terjadi? Tuhan membuat mujizat. Katakan amin. Bilang sama-sama, ada mujizat ketika kita berdoa dan berpuasa. Katakan amin. Waktu itu kami bergumul dengan segala, Tuhan tolong gimana caranya, nggak ketemu. Sampai satu momen kami berdua harus membuat keputusan, ayo kita berdoa, ayo kita berpuasa, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa itu cara yang luar biasa? Cara yang luar biasa adalah doa dan puasa. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara apa luar biasanya doa dan puasa. Mari kita lihat sama-sama Imamat 19 ayat 29 sampai 30. Kita berdiri sama-sama supaya kita bisa nikmati firman Tuhan ini dengan fresh ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita baca ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Sama-sama dibaca 2, 3. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Perhatikan, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu, perhatikan, harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semuanya. Dan dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita, apa sih doa dan puasa? Doa dan puasa menjadi luar biasa karena apa? Ya, yang pertama, ayat yang tadi berkata demikian. Ya,
Dikatakan dalam ayat yang ke-30. Karena pada hari itu, apa dikatakan? Harus diadakan pendamaian bagimu. Kalau Anda search di Alkitab elektronik, Anda ketik kata puasa, tek kali pertama, Anda akan ketemu Imamat pasal 16. Nah, berpuasa itu dilakukan dengan cara atau arti secara rohaninya, yaitu merendahkan diri. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya kasih gambaran sedikit ya. Saya terketuk sekali ketika menyampaikan firman Tuhan ini. Ketika kami pulang dari Sanggau, lalu kami berhenti di Simpang Ampar. Waktu kami mau masuk ke Indomaret, tiba-tiba di halamannya Indomaret itu kumpulan anak geng motor. Itu loh, anak-anak Vespa itu ya. Vespa itu kan modelnya kayak gembel gitu ya. Ada kantong plastik lah, apa segala ban bekas lah. Wah, dikumpul semuanya. Lalu semua wajah anak-anak yang di geng motor itu nggak ada satupun yang tidak betato. Ada yang foto sebelah wajahnya yang dibetato semuanya betato. Nah, ketika istri saya mampir ke sana, dia lempeng aja, tapi anak yang di belakangnya itu pegang tangannya sambil ketakutan. Lalu anak saya Glenda nyusul, lalu balik lagi, takut kenapa? Dia tunjukkan itu. Nah, ketika saya masuk ke Indomaret itu, tiba-tiba ada suara kecil sekali. Saya pikir suaranya kodok. Om, minta sedikit om. Persis suara kodok. Kung. Dia ini minta, tapi takut-takut gitu juga loh. Om, sedikit lah om, tambah bensin om, sedikit lah om. Jadi suaranya kecil gitu loh. Ya, saya antara hendak gubris sama gubris. Tapi suara itu mengetuk pintu hati. Mengetuk pintu hati saya. Kenapa? Om, tambah sedikit lah om, tambah bensin om. Oh iya bentar. Saya masuk, saya minta isi uang 10.000, saya kasih. Itu terpikir panggilan anak itu terngiang-ngiang di hati saya. Lalu Tuhan bicara begini loh. Ini loh gambaran orang Kristen. Kenapa kita perlu berdoa? Kita ini sebelum berdoa, Tuhan itu sudah tahu kamu butuh itu. Betul tidak? Sebelum kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, aku mau bayar sekolahnya anakku Tuhan. Tahu enggak Tuhan kalau Anda butuh uang? Tahu. Tapi Anda perlu berdoa, karena doa itu ngetuk pintu hati Tuhan. Aku sebenarnya nggak suka dengan mereka, jujur saja. Lihat mukanya aja lama. Tapi suara ketukan hati dari anak-anak itu ketika bilang, Om, kecil sekali, tapi itu powerful. Saya pikir suara kodok, karena sebelahnya kan hutan. Om. Om, tambah sedikit lah om. Nah, saya kasih. Di situ saya diajar oleh Tuhan. Kalau orang Kristen berdoa, itu seperti seseorang yang merendahkan hatinya. Ketika orang sedang berpuasa, berdoa dan puasa, itu seperti kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita ketok-ketok pintunya tuh. Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Dan waktu Anda berpuasa, Alkitab dengan jelas sekali berkata, pada hari di mana kamu puasa, dengarkan baik-baik yang belum pernah puasa. Pada hari di mana kamu puasa, pada hari itu Tuhan berkata harus diadakan apa? Pendamaian. Saya akan mulai dengan ini. Ini luar biasanya orang doa puasa. Doa dan puasa itu berguna untuk apa? Mendamaikan kita dengan Tuhan. Bilang sama-sama. Doa dan puasa itu mendamaikan saya dengan Tuhan. 2, 3. Mendamaikan saya dengan Tuhan. Enak enggak? Hidup itu enggak damai. Dengan istri, kita berantem, enggak damai dengan istri. Bisa makan? Kalau saya, nelen aja susah. Seenak apapun, capcay di depan saya. Saya dengan nasi dengan garam. Enggak enak. Tapi kalau kita damai dengan istri, itu enak. Amin. Sekarang saya tanya, doa puasa mendamaikan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya mau tanya, Anda bisa hidup tidak berdamai dengan Tuhan?
Nggak bisa. Amin. Kenapa kita diberkati? Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan begini. Damai itu artinya sepakat. Makanya kalau damai, gimana cara damai? Apa bukti damai? Salaman. Salaman lo, Pak. Pemirsa, pinjam tangannya, Pak. Pinjam tangannya, Pak. Bingung dia. Nah, ini namanya, sini Pak, biar dilihat kamera, Pak. Orang yang di sana, yang dilihat mau lihat juga. Ini namanya damai. Damai ditandai dengan salaman. Damai ya, Pak ya. Nggak ada utang ya. Oke, damai itu artinya sepakat. Saya ulangi lagi. Kita lagi bicara tentang apa? Doa dan puasa. Jadi kalau Anda doa dan puasa, itu artinya Anda sepakat. Halo? Gampang enggak sepakat dengan manusia? Sulit. Gampang enggak sepakat dengan Tuhan? Apalagi dengan Tuhan. Makanya saudara tuh, ayolah puasa. Aduh, kalau kami tidak puasa tidak bunyi. Begitu puasa makin bunyi dia. Betul enggak? Karena memang sepakat. Ya, tidak mudah orang mengampuni. Tunggu lo lah. Nanti dimaafkan, dia berbuat dosa lagi. Dia bikin jengkel lagi. Oh, daripada mengampuni, bayar nggak usah lah. Sepakat itu susah. Makanya doa puasa sebenarnya juga susah. Nah, iblis senang kalau Anda nggak suka puasa, karena Anda tidak akan pernah sepakat dengan Tuhan. Halo? Kalau Anda nggak sepakat dengan Tuhan, macam mana? Halo? Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati pelayanan saya, Tuhan berkati anak-anak saya. Wong Anda nggak sepakat dengan Tuhan, lah Tuhan mau berkati gimana? Nangkap sampai di sini? Yang kedua, doa, puasa, itu katakan mendamaikan kita dengan Tuhan. Nah, kata damai, itu yang kedua artinya pulih. Bilang sama-sama, damai artinya pulih. Jadi waktu Tuhan mendamaikan kita, itu artinya Tuhan akan memulihkan kita. Dengarkan ini, doa puasa itu punya kekuatan untuk memulihkan semua keadaan kita. Katakan amin. Nggak peduli sebobrok apa, seburuk apa hidup Anda di masa lalu. Yuk kita mulai doa dan puasa. Katakan amin. Karena doa dan puasa itu memulihkan kehidupanmu, dibalikkan sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan dulu. Beberapa di antara kita, aduh dulu rasanya enak, sekarang hancur hidup saya. Masuk dalam doa dan puasa, kau akan dipulihkan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini bukan untuk begini, oh Pak Pendeta ini lagi nyindir saya nih, saya puasa-puasa gak batal terus ini. Nah, Anda belum tahu sebelumnya. Sekarang Anda sudah tahu, maka Anda akan tahu dan punya kekuatan untuk doa dan puasa. Amin. Yang ketiga, damai, berdamai, mendamaikan kita dengan Tuhan. Damai itu artinya menjadi sahabat. Orang kalau sudah berdamai, bisa nggak berteman? Oh bisa, lebih karib. Saya dengan istri saya pernah, kami dalam pernikahan berada di ujung tanduk pernikahan kami. Saya berdoa, Tuhan pulihkan. Istri saya juga berdoa, Tuhan pulihkan. Satu momen kami harus bertemu, berhadapan. Setelah sebelumnya kami dipulihkan sama Tuhan. Begitu kami pulih, kami mengampuni, ya, kami minta maaf, kami mengampuni. Apa yang terjadi, saudaraku ya? Sejak saat itu, kami itu menjadi lebih daripada sekedar sahabat. Tanya sama istri saya, hei, ya, amin. Jadi saya dengan istri saya bisa merasakan satu hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami jadi karib, kami jadi suka. Anda bisa tanya sama itu, ada di belakang. Kalau saya nggak bener ngomongnya, dia pasti akan pakai masker, dia nggak kelihatan monyongnya. Gitu kan. Ya, itu yang terjadi. Kalau Anda dan saya berdoa dan puasa, itu artinya Anda didamaikan oleh Tuhan, Anda dijadikan sahabat oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka hidup kita pasti akan jadi dahsyat. Amin. Tapi satu hal menarik, arti daripada damai atau mendamai kita dengan Tuhan. Ini
betul-betul sebuah pewahyuan yang baru yang saya dapatkan. Jadi arti damai, makanya kenapa kita harus puasa. Kata damai itu berasal dari kata recognition. Nah, kata recognition itu artinya pengakuan. Ya, doa puasamu itu membuat Tuhan di sorga itu mengakui di alam roh. Oh, Christian Santiko sedang berdoa, minta mujizat ini, dan Tuhan berkata, yes, dia ada di pihakku. Saya pernah bikin SIM, lalu biasa kan dipanggil ya, nomor, gini ya, sekian 000 itu, semua dipanggil. Wah, begitu nomor saya, sebutkan ya, sekian. Polisi di sebelahnya bilang, itu punya aku. Ngerti artinya? Itu punya aku. Artinya apa? Beres. Paham? Jadi beres. Saya datang. Gimana Pak? Oh, sama Pak Edi. Artinya beres. Bilang sama-sama, artinya beres. Sampai di sini nyambung apa yang saya bilang? Ngerti ya? Anda lagi ngurusin yang lain ngantri dengan ratusan orang lama-lama dari jam 7 sampai jam 12 belum begitu nama Anda dipanggil, apeng maju dia. Punya Pak Edi itu. Polisinya kebetulan namanya Edi. Gimana Pak? Sudah beres sama Pak Edi. Kamu tinggal foto. Habis foto, pulang. Ambil dan pulang. Ngerti kira-kira? Itulah arti kita mendamaikan. Puasa itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Artinya doamu, hidupmu itu diakui, mendapat pengakuan dari Tuhan. Tapi ada yang lain selain kata pengakuan, doa dan puasa. Makanya doa dan puasa itu penting. Bilang sama-sama, doa dan puasa itu penting. Amin. Karena doa dan puasa itu berarti yang kedua, pengenalan. Ini arti lain yang kedua. Tadi pengakuan, yang kedua artinya pengenalan. Nah, pengenalan, sudah pernah lihat ini ya, kode barcode ini ya. Ketika kode barcode ini kita ketemu dengan namanya alat scanner juga. Ketika ada barcode, barcode-nya diginikan aja, klik. Begitu dia kling, masuk, kling, dia diakui. Oh, diterima. Namanya siapa? Gersom. Namanya siapa? Renaldi. Namanya siapa? Diakui. Nah, doa itu kayak Anda lagi scan. Tapi ketika Anda doa puasa, maka namamu, doamu, waktu di scan, langsung diterima. Weh, langsung masuk. Begitu diterima, Anda dibukakan pintu. Sekarang kita membahas sorga itu seperti andai kata sorga itu serba digital. Waktu Anda berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lalu di sorga ditanyakan, tunjukkan kode barcode, lalu Anda bawa kode barcode, scan kode barcode-nya. Begitu kode barcode itu scan, ting, semua pintu terbuka, sing. Anda bisa buka semuanya. Itu arti daripada mendamaikan kita dengan Allah. Makanya ini alasan pertama, mengapa waktu Tuhan Yesus disalibkan harus ada tanda pintu tirai terbelah menjadi dua. Artinya ada akses antara kita dengan sorga, mendamaikan. Amin. Jadi doa dan puasa itu dahsyat. Sehingga saya berkata gini, ketika Anda doa dan puasa, Anda menerima pengakuan, doa Anda dikenal oleh Tuhan, dan artinya doamu pasti dijawab. Katakan, doa saya pasti dijawab. Itu jaminan doa dan puasa. Makanya mulai hari ini, mulailah berdoa dan berpuasa. Kalau sendiri itu susah, ayo kita bareng-bareng. Amin. Nah, kebetulan kita bulan Maret ini kita sedang menjalankan doa dan puasa raya. Yuk sama-sama kita doa dan puasa. Karena ketika kita doa dan puasa, kita belajar, kita didamaikan dengan Allah. Katakan amin. Sekarang yang terakhir, apa luar biasanya doa dan puasa? Tadi pertama, mendamaikan
kita dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, kita baca lagi Imamat 19 ayat yang ke 29 sampai yang ke 30. Sekali lagi kita baca ya. 2, 3. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. 30. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi artinya ada diadakan pendamaian. Sekarang yang kedua, arti yang kedua, pentingnya, dahsyatnya kuasa doa puasa, itu ada doa puasa itu mentahirkan. Bilang sama-sama, mentahirkan. Jadi doa dan puasa itu menjadi luar biasa, karena doa dan puasa itu mentahirkan segala dosa-dosa kita. Apa itu mentahirkan? Bahasa lainnya menyucikan. Ya, kita yang berdosa, dosa kita disucikan. Tapi arti mentahirkan itu nggak cuma sampai di situ. Ya, doa dan puasa itu adalah momen penting di mana kita diberi kesempatan untuk menerima penyucian dosa. Nah, apa pentingnya pentahiran? Coba kita baca sama-sama. Yesaya 59 ayat yang kedua, sama-sama dibaca. 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saya perhatikan dua kalimat ini. Ya, yang pertama adalah kata kejahatanmu, dan yang kedua adalah segala dosamu. Kejahatan dan dosa, sekali lagi dosa, kenapa mesti ditahirkan? Karena kejahatan dan dosa, Anda perhatikan, itu menjadi pemisah. Bilang sama-sama, doa itu menjadi pemisah. Amin. Kalau pisah gimana? Bahasa lainnya no access, tidak bisa mengakses. Tapi kalau kita dengan Tuhan tidak ada pemisah, berarti kita selalu dalam kondisi bisa mengakses apapun. Amin. Nah, kejahatanmu itu memisahkan antara kamu dengan Allahmu. Dosamu membuat dia menyembunyikan diri. Bagaimana kalau kita berdoa sedangkan Tuhan sembunyi? Seperti ketika murid-murid di atas perahu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-murid, tapi Tuhan Yesus lagi tidur. Ada badai, ada gelombang, mereka ketakutan, dan mereka gerak, "Guru, guru, kita mau mati, guru." Ada Tuhan kok takut mati? Aneh ya? Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Tuhan itu ada. Tuhan ada di rumah kita, tapi pertanyaannya, dia tidak berfungsi di rumah karena dia menyembunyikan diri. Akibat apa? Dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya dosa itu perlu ditahirkan. Makanya yang pertama, apa pentingnya pentahiran dosa? Pentingnya pentahiran dosa itu supaya tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Saya gambarkan dengan seperti kabel ini. Ya, kalau lampu ini bisa menyala, itu karena kabelnya terhubung, tidak dipisahkan. Jadi kalau Anda doa dan puasa, itu artinya Anda sedang menyambungkan kabel yang satu dengan kabelnya Tuhan, supaya engkau dan Tuhan bisa tersambung kembali. Katakan amin. Kalau kita nyambung, listrik ini nyambung, ada penerangan. Kita bisa lihat LCD, kita bisa lihat lampu kelap-kelip, kita bisa menerima AC, kita dapat kipas angin. Coba ini putus hubungan, gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa, betul tidak? Anda nggak bisa apa lagi? Selain putus hubungan, Anda nggak bisa rasakan sejuknya. Yang panas itu, aduh panas. Apalagi beberapa waktu ini sudah merasakan, aduh panas sekali. 2 hari doa puasa pertama itu, itu panas sekali saudara ya. Panas banget, saya tahu ini panas sekali. Kalau kita sampai terpisah dengan listrik,
nggak ada AC, nggak ada kipas, apa yang Anda rasakan? Tapi Anda bayangkan, ini bukan masalah AC, tapi ini dengan Tuhan. Tapi doa dan puasa membuat hubunganmu dengan Tuhan tersambung kembali. Yang kedua, pentingnya pentahiran. Pentahiran dari dosa, itu pentingnya yang kedua adalah tidak ada jarak. Bilang sama-sama, tidak ada jarak. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Nggak ada jarak. Ya, makanya kita boleh panggil Papa. Kita boleh panggil dia Bapa. Ya, kita boleh panggil dia Papi. Terserah Anda enak manggilnya apa. Amin. Karena di antara kita dengan Tuhan tidak ada jarak. Nggak ada space lagi, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya Tuhan tuh ingin sekali kita dekat dengan dia. Anda masuk dalam kamar, Anda berdoa. No space, tidak ada jarak lagi. Kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Doa dan puasa, khususnya bagi saudara yang merasa engkau jauh dengan Tuhan. Saya tahu, saya sadar bahwa semua kita punya pengalaman jauh dari Tuhan. Karena kesibukan, karena banyak satu dan lain hal, Anda menjauh dari Tuhan. Dan saya tahu rasanya jauh dengan Tuhan itu tidak enak. Wah, dulu kalau masuk berdoa, baru nyanyi satu lagu, itu sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Sekarang Anda sudah mulai nyanyi berkali-kali pun tidak rasa apa-apa. Itu Anda sudah merasa jauh. Tapi kalau Anda bisa pengen punya hubungan yang tidak ada jarak lagi dengan Tuhan, mulailah dengan doa dan puasa. Ketika engkau doa dan puasa, engkau bisa dibawa pada satu hubungan yang tanpa jarak. Yang terakhir, kata pentahiran atau pentahiran itu penting bagi kita. Karena apa? Karena pentahiran itu pentingnya adalah hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kata pentahiran itu memulihkan hubungan. Saya kasih gambar seperti koneksi internet. Di rumah ini kalau wifi mati, satu rumah teriak, wifi-nya ada apa? Wifi-nya ada apa? Wifi-nya ada apa? Karena yang mau belajar nggak bisa belajar, yang mau cari ini nggak ada data, yang mau cari Shopee nggak ketemu sama Shopee, sopan semua, ya, bingung semuanya, karena tidak ada koneksi, tidak ada hubungan. Nah, pentahiran dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Lah kalau kita, ini contoh sederhana, kita pakai handphone, pakai laptop, wifi-nya normal, apa yang Anda lakukan? Anda bisa melakukan apapun. Anda bisa telepon-teleponan, Anda bisa video call, betul tidak? Anda bisa jualan online. Amin. Saya bisa begini karena apa? Ada wifi. Saya bisa edit gambar, ada wifi. Ya, semuanya ada. Anda pengen lihat di mana Jalan Gajah Mada, tinggal klik di wifi, di Google Map, Anda akan ketemu di mana posisinya. Anda pengen tahu rumahnya si A di sebelah mana. Saya kalau rindu kampung halaman, saya tinggal search di Google Map, saya cari jalan, klik Surabaya, langsung ketemu juga. Ulang saya zoom lagi juga. Bisa gitu loh sekarang saudara. Canggih kan? Itu baru internet. Anda bisa bayangkan, kalau yang dipulihkan itu bukan internetnya, tapi hubunganmu dengan Tuhan. Anda mau browsing apa? Anda mau download apa dari sorga? Hubunganmu dengan Tuhan sudah dipulihkan. Katakan amin. Itulah pentingnya pentahiran dosa. Ketika hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, kita bisa menikmati banyak berkat dari sorga. Katakan amin. Makanya doa dan puasa itu akan memulihkan, supaya saudara hidup di dalam segala kelimpahan, dan kelimpahan akan berkat daripada sorga. Amin. Itu sebabnya saya akan mengajak setiap saudara yang belum pernah puasa, yuk kita belajar puasa sama-sama ya. Tapi bukan paksaan. Saya akan tutup dengan bagian ini sebelum kita berdoa. 2 hari yang lalu, kalau Anda sempat membaca pesan yang saya bagikan pagi-pagi, saya lagi kerja di dapur, saya bantu orang rumah ngelap piring. Saya lagi lap piring, saudara. Tiba-tiba ada suara yang begitu lembut. Dia berkata begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Biasanya ayat itu adalah ayat yang dibicarakan Tuhan
supaya orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pagi itu begitu aneh sekali dia. Lembut suara itu berkata, aku berdiri di muka pintu hati daripada jemaat. Dan Tuhan berkata, kasih tahu sama jemaat, aku hari ini lagi ketuk pintu hatinya. Aku ajak mereka doa puasa bersama-sama sepanjang bulan Maret. Tapi Tuhan berkata gini, aku tidak maksa orang. Tapi siapa yang membuka hati, mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, dan dia mau komit sama-sama dalam doa dan puasa, Tuhan berkata, aku akan masuk dalam hidupnya. Aku akan masuk dalam semua pergumulannya. Dan aku akan ajak dia makan bareng. Anda bisa baca nanti Wahyu 3:20. Bisa terjemahkan sendiri ayat itu. Tapi Tuhan ngomong begini, aku mau masuk di tengah-tengah persoalannya, supaya aku bisa terlibat persoalan mereka. Nggak seperti murid-murid bersama-sama dengan aku di atas perahu, tapi persoalan mereka pikul sendiri. Tapi aku mau seperti waktu di mana aku bersama murid-murid dan mereka berkata, Guru, kita mau celaka. Dan aku bangun dan aku berkata, aku menghardik angin taufan yang kuat itu. Dan hari itu juga badai itu diam. Beritahu mereka, kalau mereka mendengar suaraku dan buka pintu hati untuk doa puasa, aku akan ajak mereka pesta, makan bersama-sama dengan aku. Dengarkan, ini suara hati Tuhan. Saya kepingin setiap kita bisa meresponi hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, di hadapanmu.